Cerita dimulai di waktu masa depan, di mana udara menjadi sangat kotor, sehingga semua orang diharuskan untuk memakai masker ketika mereka pergi keluar ruangan, dan setiap rumah diharuskan untuk memiliki filter. Ada sebuah perusahaan bernama Aetera yang memiliki obat bernama E-Remedy yang memungkinkan orang untuk bernapas tanpa perlu masker untuk jangka waktu 6 jam. Namun obat ini mahal dan hanya orang tertentu yang mampu membelinya. Sebuah rekaman video dilakukan di laboratorium yang gelap, di mana ada seorang pria bernama Solomon menjelaskan mengapa Aetera pada akhirnya menyebarkan E-Remedy. Solomon ingin memulai uji coba baru untuk membuat obat seperti E-Remedy, mengingat orang-orang makin menjadi putus asa untuk bisa mendapatkan E-Remedy akan situasi distopia ini. Meskipun dia sadar bahwa meningkatkan dosis zatnya berpotensi menyebabkan reaksi kekebalan yang mematikan, dia percaya bahwa hal itu penting untuk dilakukan untuk melestarikan semua yang ada. Pada saat itu juga dia menerima pemberitahuan tentang polusi di zona hijau terakhir di planet ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu 18 bulan, 83% dari populasi berpotensi menghadapi paparan fatal terhadap zat beracun. Spider yang merupakan teman Solomon mengetahui bahwa laboratorium mereka berada di bawah pengawasan, mendorongnya untuk menyusun rencana untuk melindungi penelitian mereka. Dia menyarankan agar Solomon mengecat ramuannya dengan gaya yang sama dengan minuman yang sedang digandrungi, yaitu minuman pesta baru yang diberi nama Blue. Dengan cara ini, jika polisi menangkap mereka, mereka akan salah mengira bahwa mereka adalah pengedar, sehingga mencegah pemeriksaan terhadap obat itu. Selama waktu ini, seorang wanita bernama Ella memasarkan barang-barang Aetera sebagai model untuk perusahaan. Selain itu, Ibu Ella juga pernah menjadi model, namun dia memilih untuk berhenti, sehingga Ella mewarisi warisannya. Alhasil, model-model lain menyimpan kebencian terhadap Ella karena dianggap nepotisme. Saat ini, Ella menyimpan obat pernapasannya di dalam liontin yang dipakai ibunya. Saat istirahat kerja, Ella menerima pesan dari pacarnya bernama Tuli yang memberitahukan bahwa dia tidak dapat pergi berkencan karena jadwalnya yang padat. Setelah mendengarkan gosip model lain tentang dirinya di belakangnya, Ella mengirim pesan teks ke teman dekatnya bernama Gina, mengundangnya untuk bergabung dengannya untuk nongkrong. Namun Gina hadir bersama Tuli, dan ternyata mereka terlibat dalam sebuah perselingkuhan. Gina memberitahu Tuli bahwa hari ini adalah hari peringatan meninggalnya Ibu Ella, dan mereka harus menunggu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Ella. Sementara Gina menunggu di dalam mobil, Tuli pergi ke daerah kumuh untuk membeli obat penenang. Ketidakpuasan Ella terhadap Tuli berawal dari kegagalannya untuk menjemputnya. Alhasil, dia harus naik kereta. Gina menyampaikan undangan kepadanya untuk menghadiri sebuah pesta, tetapi Ella tidak berminat untuk pergi. Di stasiun, setelah Ella menyelesaikan panggilannya, Ella mendengar seorang gelandangan menjelaskan bahwa udara beracun adalah cara Tuhan untuk menghukum umat manusia atas kerusakan yang telah mereka timbulkan pada dunia. Sementara itu, kunjungan Tuli membuat si pedagang lengah. Namun, Tuli menggunakan perangkat lunak pemantauan yang melanggar aturan karena tidak ada yang boleh tahu di mana dia berada. Sambil menunggu dealer menyiapkan pengirimannya, Tuli menonton wawancara di televisi. Pada awalnya, para penelpon adalah orang biasa yang menanyakan sesuatu. Namun segera setelah Eric yang merupakan direktur Aetera mulai menerima pertanyaan dari para penelepon, sebuah suara terdistorsi yang menyebut dirinya Lazarus mulai mempertanyakan asal-usul E-Remedy dan berpendapat bahwa perusahaan itu tidak akan mampu memenuhi permintaan di seluruh dunia. Ketika Eric mulai merasa tidak nyaman, dia tiba-tiba menghentikan wawancara. Sementara para teroris disibukkan dengan hal-hal lain, Tuli menyelinap dan menemukan laboratorium tempat Solomon dan Spider mengerjakan bahan kimia yang berubah menjadi biru. Tindakan Solomon mengambil sampel kecil dan kemudian segera rileks membuat Tuli percaya bahwa bahan kimia itu adalah bahan kimia baru. Setelah Spider meletakkan obat itu di dalam lemari es, Tuli secara diam-diam mengendap-endap sekali lagi untuk mengambilnya kembali. Setelah dia menerima kiriman dari pengedar, dia pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun tiba-tiba orang yang mengawasi Solomon menyadari kehadiran Tuli dan Gina. Ketika Eric menyelesaikan tugasnya di stasiun televisi, dia menerima panggilan telepon dari bos perusahaan yang juga ayahnya. Karena reputasi negatif yang diterima perusahaan dari para penganut teori konspirasi,
Eric mendapati dirinya berada dalam situasi di mana dia harus menemukan solusi dengan cepat untuk menghindari kehilangan pekerjaannya. Sekembalinya ke laboratorium, dia memberikan obat baru kepada seekor tikus. Tetapi hewan itu habis hidupnya setelah beberapa menit menggunakannya. Alhasil, Eric menunjukkan kemarahannya dengan meninju tabletnya. Di saat itu, Angela yang merupakan asisten Eric datang menemuinya. Dan dia memberitahunya bahwa mereka berhasil melacak panggilan Lazarus yang berada di negara Luxembourg. Selanjutnya, Eric menerima panggilan telepon dari putranya bernama Max yang secara diam-diam berkomunikasi dengannya karena perpisahan kedua orang tuanya. Max mengungkapkan bahwa dia menyumbangkan sejumlah uang kepada pria tunawisma. Namun, Eric menegur Max karena memberikan uang kepada seorang pria tunawisma di jalanan dengan menyatakan bahwa manusia adalah parasit. Mantan istri Eric menyela pembicaraan dengan mengumumkan bahwa mereka akan pindah ke kota lain. Mengingat bahwa anaknya tinggal di daerah yang berisiko, Eric khawatir tentang potensi resiko yang mungkin mereka hadapi. Ketika Ella tiba di rumah pada malam hari, dia tetap berada di sana dan terus menatap sampul majalah yang menampilkan ibunya dengan dirinya yang lebih muda. Sejauh yang dia ketahui, satu-satunya alasan mengapa bisnis ini menyukainya adalah karena dia mirip dengan ibunya. Pada saat itu juga dia menerima telepon dari ayahnya yang sekarang membantu orang-orang yang kurang beruntung di benua yang berbeda. Namun Ella menyimpan kebencian terhadap ayahnya karena tindakannya. Menanggapi pernyataan ayahnya bahwa dia tidak boleh sendirian hari ini, dia menutup teleponnya. Namun karena dia mengalami perasaan terisolasi, dia memutuskan untuk tetap menghadiri sebuah pesta yang sudah dalam rencananya. Untuk menguji zat yang dicuri, Gina dan Tuli menyelinap ke toilet saat mereka berada di pesta. Sebelum mereka sempat menenangkan diri, Ella menemukan mereka. Dan setelah menyadari bahwa mereka sedang bersama, dia menjadi panik. Segera setelah itu sebuah pertengkaran terjadi. Dan saat dia dan Gina pergi, Tuli membuat kesalahan dengan menjatuhkan obat itu. Ella yang merasa sendirian dan tertekan, memutuskan untuk mengambil obat itu dan mengkonsumsinya sepenuhnya. Setelah itu Ella pergi berdansa dengan Brian, berharap untuk membuat Tuli cemburu, namun dia tampaknya tidak peduli. Beberapa saat kemudian, Brian berusaha menyibukkan diri dengan mengobrol dengan seorang wanita di kamar kecil ketika tiba-tiba Ella masuk, karena dia mengalami mual yang parah. Ketika Brian memberikan Ella air minum, dia muntah ke jaketnya, lalu membuat Brian pergi, dan akhirnya dia pun jatuh ke lantai. Setelah beberapa detik, dia menerima pesan teks dari Gina yang menanyakan apakah mereka bisa mengobrol. Namun dia memilih untuk mengabaikan pesan itu dan malah mengisi bak mandi dengan air dingin untuk menenangkan tubuhnya yang mengalami sensasi terbakar. Ketika Tuli sedang mencari obat di ruang tamu, Solomon dan anak buahnya menemukannya dan mulai mengikutinya di sekitar rumah. Mereka berhasil mencapai kamar kecil. Dan sementara para preman terus memukul Tuli hingga dia mengakui kehilangan obat, Ella tetap bersembunyi di bawah air. Setelah kelompok itu pergi, Ella muncul kembali dan memberitahu Tuli bahwa dia telah mengambil obat itu. Tuli berlari untuk memberitahu Solomon, namun pada saat geng itu kembali, Ella sudah menghilang. Karena tidak ada yang mampu menahan nafas begitu lama, mereka tidak mempercayai Tuli saat dia mengaku bahwa Ella bersembunyi di bak mandi. Tiba-tiba Tuli mengeluarkan pistol, namun Spider mendorong Tuli ke lantai, yang menyebabkan dia secara tidak sengaja menembakkan pistolnya ke dirinya sendiri. Saat yang lain melanjutkan pencarian mereka di rumah, Tuli pingsan karena kehabisan darah, dan Solomon menggunakan ikat pinggang untuk membalut luka di kakinya. Polisi datang, teriak Spider, membuat para pengunjung pesta melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah Solomon dan teman-temannya meninggalkan ruangan, Tuli terbangun dan menemukan bahwa ternyata Ella bersembunyi di langit-langit. Dia jatuh ke lantai, yang sangat mengejutkannya. Tuli menemukan tanda aneh di lengannya, tetapi dia percaya bahwa itu hanyalah respons terhadap bahan kimia. Karena Solomon telah mengunci pintu sebelum dia pergi, Ella memukul pintu dengan penuh kemarahan, yang menghasilkan sebuah lubang yang membuatnya terkejut. Saat dia meninggalkan kamar kecil, dia melihat para preman mengawasi pintu masuk depan. Jadi dia kembali ke kamar mandi dan menggunakan kekuatan yang dia dapatkan untuk menghancurkan jendela atap di sana. Sebelum memanjat keluar dari kamar mandi untuk mendapatkan akses ke atap, Ella dan Tuli mengonsumsi air remedi. Keributan itu menarik perhatian para preman, mendorong Ella untuk segera melarikan diri ke gedung lain. Tuli mencoba melakukan hal yang sama,
Namun kali ini dia tersandung karena luka-lukanya. Ketika Ella mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dia dapat melakukannya dengan mudah karena telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat lengket. Gina menyadari hal ini di jalan dan berlari di sekitar rumah untuk menemukan mereka. Selanjutnya, kedua orang itu berusaha melarikan diri, tetapi Tuli terpleset dan akhirnya dia pun terjatuh dari ketinggian. Setelah Ella mengejarnya, Gina datang tepat pada waktunya untuk melihat bahwa ternyata Tuli habis hidupnya. Dan dia yakin bahwa Ella yang mendorongnya. Gina sedang dalam proses menelpon polisi dan Ella mulai melarikan diri dari preman sekali lagi. Saat sampai di jalan, dia jatuh di depan mobil Brian setelah melompati pagar dan tiba di sana. Tepat sebelum polisi tiba, Brian memindahkan Ella dari tempat kejadian. Pada saat yang sama, orang misterius yang telah membututi Solomon mengamati semua peristiwa yang terjadi dan sekarang mengenali Ella. Saat Ella masih tertidur, Brian mencoba menyentuhnya secara intim di rumahnya. Tetapi pada saat itu juga Ella terbangun dan menyerang Brian, berusaha membebaskan diri. Sementara itu, Ella menemukan cakar tersembunyi di sikunya. Ini membuat Brian mengancam akan melaporkan ke polisi. Dan akhirnya dia pun melarikan diri dengan ketakutan. Ella berjalan ke kamar kecil, melihat bahwa dia memiliki bintik-bintik aneh di tubuhnya yang tidak mau hilang ketika dia mencucinya. Ketika cakar itu muncul lagi, Ella memotongnya dengan gunting. Ella kemudian bergegas pergi ke rumah sakit, di mana dia menunjukkan rona aneh di wajahnya untuk menarik perhatian secepat mungkin. Perawat percaya bahwa Ella sakit dan perlu dikarantina, mendorongnya untuk menghubungi pihak keamanan. Namun Ella segera mulai melarikan diri dan bersembunyi di kamar pasien. Dia memanfaatkan sifat perekat pada tangannya untuk memanjat dinding untuk menyembunyikan diri di bawah langit-langit. Ketika petugas keamanan lewat, dia mendesak pasien untuk tetap diam, dan gadis itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ella memastikan bahwa gadis yang sakit itu menerima semua remedi yang dimilikinya sebelum dia pergi. Karena Eric adalah orang yang mengirim bawahan untuk mengikuti Tuli dan Ella, dia adalah orang yang bisa mendapatkan pengetahuan tentang seluruh masalah yang melibatkan kematian Tuli dan Ella. Setelah itu, karena Brian telah memberitahu polisi tentang cakar Ella, Eric ini mulai menaruh minat padanya juga. Sementara itu, Solomon dan Spider berhasil mencapai apartemen Brian, di mana mereka menemukan cakar itu di wastafel. Di saat itu, Ella berhasil menemukan Gina, namun dia segera melarikan diri begitu melihatnya. Ketika mencoba untuk menyampaikan kebutuhannya akan bantuan, Ella mengejar Gina dan menjatuhkannya ke tanah. Setelah Gina mengizinkannya masuk ke dalam apartemennya, Ella berkaca dan dia melihat kerusakan kulitnya dan kukunya yang copot. Setelah itu dia merasakan keinginan yang kuat untuk makan daging. Jadi dia mendekati kulkas Gina untuk mengambil burger sebelum menuju ke telepon. Mengingat para preman itu memiliki HP Tuli, Ella mengirim pesan teks ke nomor Tuli, menanyakan apa yang mereka butuhkan. Ketika topik perselingkuhan muncul dalam percakapan, Gina dan Ella mulai berdebat lagi. Ella mengungkapkan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah rekayasa, dan dia telah mendapat kesan bahwa Gina adalah satu-satunya teman sejati yang dia miliki. Namun ternyata dia salah. Gina sebagai tanggapan memberitahu Ella bahwa dia terkadang bertindak seperti anak nakal dan sikapnya yang menyakitkan bagi orang lain. Begitu microwave mulai berbunyi, Ella meraih pintunya dengan penuh amarah hingga dia merobeknya sendiri. Pada saat itu juga Solomon menelpon Ella, dan dia memberikan persetujuan untuk menemuinya di lain waktu. Gina berniat untuk memberitahu polisi, tetapi Ella mencegahnya dengan cara yang tegas, membuat Gina sadar bahwa temannya takut padanya. Sementara itu, anak buah Eric memasuki sebuah ruangan kosong di Luxembourg untuk mencari Lazarus. Namun yang mereka temukan hanyalah tablet yang mereka gunakan untuk menelpon. Eric kemudian menerima email bernada mengejek yang menyiratkan bahwa dia tidak memiliki sumber daya keuangan untuk mempertahankan remedi dan takut akan persaingan. Mengingat keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama anaknya sebelum keberangkatannya, Eric segera menghubungi ayahnya dan meminta waktu beberapa minggu untuk mengembangkan resep baru. Namun ayahnya hanya memberikan waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas itu. Di saat itu, Gina sibuk mencari HP Tuli, sementara Ella sibuk menyantap daging mentah. Sebelum pergi, Ella memberitahu temannya bahwa setelah pertemuan ini, dia tidak akan pernah ingin bertemu dengannya lagi. Beberapa saat kemudian, dia bertatap muka dengan Solomon yang mengalihkan perhatiannya, sehingga Spider dapat menyelinap di belakangnya dan menculiknya.
Gina mengamati hal ini dari kejauhan dan menggunakan pelacak telepon untuk mengikuti mereka. Seorang pria yang bekerja dengan Eric hadir saat Solomon dan Spider membawa Ella ke rumah mereka. Di dalam, mereka menahan Ella di sebuah kursi, tetapi dia berhasil menemukan cakar lain menghancurkan tali yang menahannya. Dia langsung memakan semua daging yang ada di atas meja mentah-mentah. Begitu Solomon dan Spider muncul di depan pintu, Ella mengambil pisau dan melemparkan asam ke arah mereka, menyebabkan tangan Spider terbakar. Solomon memberikan sampel kimia terakhir kepada Spider dan memerintahkannya untuk pergi, tepat saat polisi tiba dan mulai menggedor pintu. Ketika polisi bergegas masuk ke dalam ruangan untuk menangkap Ella karena menyerang Brian dan menghabisi Tuli, Solomon kemudian berusaha membujuk Ella untuk mempercayainya. Beberapa polisi menemukan laboratorium bawah tanah itu, dan karena meyakini Solomon sebagai pemimpin, mereka menangkapnya. Gina yang tidak lagi dapat mempercayai siapapun, tetap tidak bisa bergerak saat dia menyaksikan teman terdekatnya ditangkap. Kemudian ketika Ella mendapati dirinya di penjara, dia merasakan lehernya dan menyadari bahwa bercak-bercak itu akhirnya mencapai telinganya. Bercak-bercak itu tiba-tiba rontok dan sebagai gantinya tumbuhlah sebuah telinga yang berbentuk aneh. Ella menyembunyikan kepalanya dengan hoodie-nya saat Solomon berbicara. Solomon memberitahu bahwa tujuannya adalah untuk menemukan sebuah alternatif untuk e-remedy yang dapat menyediakan bagi semua orang, terlepas dari tingkat sosial mereka. Ketika Solomon mengungkapkan bahwa dia pernah bekerja untuk Aetera di masa lalu, Eric menyela diskusi sebelum Solomon bisa berlanjut. Dia membayar untuk kebebasan mereka, membebaskan Ella dan Solomon dari penjara. Lalu, dia memeriksa perubahan Ella dengan sangat rinci. Dia kemudian pergi dengan kedua orang itu di dalam mobilnya. Namun Spider berhasil mengejar mereka. Pusat penelitian Aetera yang memberikan obat penenang kepada Ella setelah beberapa saat memungkinkannya untuk melakukan eksperimen. DNA-nya yang berubah menunjukkan bahwa dia bukan lagi manusia. Setelah itu Eric berjalan ke ruang bawah tanah, di mana salah satu anak buahnya melakukan siksaan terhadap Solomon. Setelah mendiskusikan kemungkinan hukuman penjara untuk Solomon, Eric mendekatinya dengan prospek untuk kembali bekerja di perusahaan. Namun Solomon menolak tawaran itu, bersikeras untuk mendistribusikan obat kepada semua orang, terlepas dari status sosial mereka. Eric tidak setuju, dengan alasan bahwa karena manusia telah merusak ekosistem, dia harus bisa memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang habis hidupnya. Ella kemudian terbangun dengan wajah yang sedikit berubah, dan Eric menjelaskan kepadanya bahwa metamorfosisnya memungkinkannya untuk menghirup udara yang terkontaminasi, serta tubuhnya memproduksi enzim yang dapat digunakan dalam produksi e-remedy lebih lanjut karena perubahannya. Untuk memanipulasi Ella, dia mengaku bahwa dia mencoba mencari ayahnya, tetapi gagal, dan Solomon tidak mau bekerja sama. Jika dia mengizinkannya melakukan lebih banyak eksperimen untuk menemukan formula, dia menjamin bahwa dia akan mengembalikannya ke kondisi normal setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Didukung oleh keyakinannya, Ella memilih untuk menandatangani dokumen itu sebelum menyerah pada obat lain. Ketika Ella bangun keesokan paginya, pendengarannya yang baru diperolehnya memungkinkannya untuk mendengar Eric berbicara dengan ayahnya, meskipun Eric berada di balik kaca yang sangat tebal yang terletak di luar ruangan. Ella menemukan bahwa rencana Eric lebih dari sekedar pengujian sederhana, karena ternyata dia berencana untuk mengekstrak enzim dari tubuhnya melalui prosedur yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematiannya. Ayahnya telah mengajukan laporan Ella yang hilang, tetapi Eric ternyata sudah bekerja sama dengan polisi. Ella yang merasa frustasi mulai menggedor-gedor kaca, mendorong Eric untuk melepaskan gas ke dalam kamarnya untuk membantunya tertidur. Beberapa waktu kemudian, Spider muncul di fasilitas itu, mengaku mengantarkan barang dagangan dengan mobil van curian dari perusahaan. Penjaga keamanan yang sedang asik bermain game membiarkan Spider melewati pintu masuk. Sementara itu, dua profesional medis mengunjungi kamar Ella untuk mempersiapkannya menghadapi operasi. Namun mereka menemukan bahwa ikatannya telah putus. Tiba-tiba Ella mengungkapkan bahwa dia sadar dan mulai menyerang para dokter hingga mereka memberitahukan lokasi pengurungan Solomon. Ella menarik dokter ke pintu dan menggunakan sidik jarinya untuk membukanya, sehingga memungkinkannya untuk melarikan diri. Sementara itu, petugas keamanan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan memicu alarm. Pada saat dia mencapai ruang bawah tanah, dia dapat mendeteksi pendekatan seorang penjaga keamanan, mendorongnya untuk sekali lagi menyembunyikan dirinya di langit-langit. Ketika pria itu cukup dekat,
Ella meludahi wajahnya dengan asam sebelum menjatuhkannya. Ella perlu menyerang penjaga itu lagi untuk melumpuhkannya, karena dia masih berusaha mengeluarkan senjatanya. Setelah itu dia bertemu dengan Solomon yang mengatakan bahwa dia ingin formula itu tersedia untuk semua orang tanpa biaya. Sebagai akibat dari pernyataannya bahwa perubahan Ella adalah hanya efek samping, dia melemparkannya ke dinding dengan kesal, sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa menjadi solusi untuk bisa bebas dari udara beracun. Sementara itu, Eric pergi ke bandara pribadinya untuk menjemput Max, yang sudah frustasi dengan keterlambatan ayahnya. Begitu mereka tiba di perusahaan, Eric mengetahui bahwa Ella telah melarikan diri. Dan sebelum bergabung dengan tim pencari, dia meninggalkan Max bersama Angela. Namun, Angela tidak ingin berpartisipasi dalam peran pengasuh anak. Jadi dia meninggalkan Max di kantor Eric, di mana dia menemukan kalung Ella. Solomon menunjukkan kepada Ella ventilasi, sementara para penjaga masuk ke dalam terowongan. Dia menggunakan kekuatan supernya untuk mengangkat Solomon berdiri dan kemudian merangkak masuk ke dalam dengan tangannya yang lengket. Dia dapat pergi sebelum para penjaga dapat melihatnya. Sementara itu, Spider memasang beberapa bahan peledak dan mengirimkan pesan kepada perusahaan, memberitahu mereka bahwa akan ada ledakan dalam 9 menit. Angela menyarankan agar mereka melarikan diri, namun Eric ragu. Eric yakin bahwa bom itu tidak asli dan pesan itu hanya mengalihkan perhatian mereka. Solomon dan Ella berhasil mencapai laboratorium, di mana mereka menemukan bahwa ternyata komponen utama Remedy berasal dari jenis capung tertentu yang hanya bisa ditemukan di Afrika. Seperti yang Solomon jelaskan melalui penggunaan hologram. Satu-satunya spesies yang tidak terpengaruh oleh kualitas udara yang buruk adalah spesies yang saat ini sedang berada dalam tubuh Ella. Inilah kenapa Eric tertarik untuk memanen Ella. Setelah penciptaan Aethera dan Remedy yang kontroversial dan telah menyebabkan kepunahan capung ini. Dengan menambahkan DNA hewan ke dalam resep, Solomon dan Lazarus berharap dapat memperbaikinya dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Ledakan salah satu bahan peledak terjadi pada saat itu juga, mendorong Ella dan Solomon untuk mulai berlari sekali lagi. Ketika mereka mendengar seseorang mendekat, Solomon mendorong orang itu jatuh ke tanah, hanya untuk menemukan bahwa orang yang dimaksud adalah Spider. Saat gas tiba-tiba mulai memenuhi ruang bawah tanah, mereka buru-buru naik ke lantai atas dan berlindung di kamar mandi. Saat Ella mencari di sekitar toilet, dia menemukan Max yang berusaha menyembunyikan diri dari bahan peledak. Karena Max memanggilnya peri, dia setuju untuk bermain bersama dan mengulurkan tangannya. Setelah merasakan ketenangan, Max memberikan liontin itu kepadanya. Setelah itu, grup ini terus berlari melewati gedung sampai Eric datang dengan pistol dan menghalangi jalan mereka. Solomon dan Spider mampu menghindarinya, namun Ella menggunakan Max sebagai pertahanan. Ella mengatakan bahwa dia akan melukainya dengan mutasinya jika Eric tidak minggir. Namun Eric yang menunjukkan sifat kebapakannya menembakkan pistolnya. Namun Ella berhasil menghindari tembakan itu. Dia melepaskan Max, dan anak itu terus mengalihkan perhatian ayahnya saat Ella melompat turun dari lantai ke lantai hingga dia bertemu kembali dengan Solomon dan Spider di dalam lift. Untuk melarikan diri dengan cepat, mereka bergegas ke garasi dan masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Eric memberitahu mereka bahwa mereka membutuhkan Ella untuk bertahan hidup. Jadi, dia menyuruh para penjaga untuk tidak menghabisi Ella. Sampai akhirnya, mereka menembaki roda mobil, dan akhirnya mobil pun terbalik. Namun ketika para penjaga mendekati mobil, mereka menemukan hanya Spider yang ada di sana. Semua penjaga mengejar Solomon dan Ella, menyisakan hanya satu orang untuk melindungi Spider. Namun dia berpura-pura sakit untuk mengejutkan seorang penjaga, sampai akhirnya dia pun pingsan. Sementara itu, Solomon dan Ella berlari melewati hutan, dan Ella akhirnya merusak pagar dengan cakar yang baru diperolehnya untuk melarikan diri. Pada suatu saat, Ella dan Solomon mencapai jembatan, di mana Solomon menginstruksikan Ella untuk melompat agar berhasil melarikan diri. Tetapi sebelum itu, Solomon menunjukkan bahwa ternyata lengannya telah bermutasi kepada Ella, tetapi dia tidak bisa melompat. Karena kurangnya keberaniannya, dia hanya meminum sedikit obat itu, dan alhasil, dia tidak yakin dengan peluangnya untuk bertahan hidup. Untuk menyelesaikan pengobatannya, Solomon memberikan sampel terakhir kepada Ella dan kemudian memintanya untuk menemukan Lazarus. Ella memberikan kalungnya dari sakunya, dan akhirnya dia pun melompat ke sungai untuk melarikan diri dengan selamat. Segera setelah para penjaga datang untuk menangkapnya,
Eric mengumumkan bahwa dia akan memaksa Solomon untuk menciptakan mutan lain. Gina menemukan sebuah paket di depan pintunya di kemudian hari yang berisi lubang suara hias unik yang biasa dia dan Ella gunakan bersama. Di malam hari, Spider menggunakan saluran televisi untuk menyebarkan pesan ke seluruh dunia bahwa mereka harus mengubah perilaku mereka agar tidak habis hidupnya. Cerita diakhiri dengan mutasi Ella yang sekarang sudah memberikannya sayap, lalu dia gunakan untuk menemukan Lazarus yang ternyata adalah Angela, asistennya Eric. Dan akhirnya mereka berdua pun tersenyum. Klik layar kiri untuk lanjut nonton video terbaru, atau layar kanan untuk nonton semua video dalam satu playlist. Thank you for watching dan semoga kamu sehat selalu.